Oke guys, jadi di video kali ini kita dapat pekerjaan ya. Nah, ini saya mau sekedar mengulas ya. Kemarin itu saya dapat pekerjaan atau project ya. Itu disuruh membuat sound filter untuk akuarium boyu ya, atau akuarium yang bending yang di depannya itu kaca lengkung ya. Itu kan saya nggak tahu kacanya tempered apa bukan ya, yang kaca depannya lengkung. Itu ukurannya besar, ukurannya sekitar 110, lebarnya 45, sama tingginya itu 60. Nah, ownernya itu agak kecewa dengan akuariumnya. Itu kan beli seset ya, kalau nggak salah itu seset kabinet sama akuarium sama filter-filternya itu sekitar 8 juta. Nah, tetapi karena filternya itu sangat minim ya, jadi filternya itu cuma pakai top filter, ketinggiannya itu cuma 7 atau 8 sentian lah ya. Pokoknya filternya itu kecil sekali teman-teman, dan ordernya akhirnya bingung ya, karena mau buat diisi arwana tapi di tempat filternya itu diisi media banyak itu nggak mampu atau luber lah. Nah, akhirnya ordernya mau direhab akuariumnya. Nah, sebenarnya kemarin saya pengennya dibor biar lebih mudah ya, cuman karena akuariumnya agak berbeda dengan akuarium-akuarium biasanya, akhirnya saya bingung. Akhirnya saya menawarkan, yaudah mas pakai overflow aja sistemnya. Nah, akhirnya mau tidak mau akhirnya saya buat overflow kayak gini teman-teman. Mungkin overflow kayak gini udah ada lama ya, sejak dulu. Nah, cuman baru rame-rame kemarin-kemarin ya. Nah, ini udah lama sekali sistem-sistem kayak gini. Dari Thailand, Vietnam itu udah banyak yang pakai. Nah, sebenarnya bisa pakai pipa, nggak usah pakai kaca kayak gini. Cuman ya paling cepat, karena saya biasa buat akuarium juga, akhirnya saya buat pakai ini, pakai kaca. Nah, ini saya mau sekedar share ya. Biasanya itu kalau pakai box overflow kayak gini itu kan disedot ya, disedot manual kayak gitu ya. Biasanya kan di sininya pakai selang. Nah, nanti kalau mau buang udara di awal di sini itu kan nyedot di sini ya, itu kan nyedot pakai mulut ya. Nah, karena si ownernya ini gimana ya, karena saya nggak enak bilangnya nanti disedot-sedot apa gimana, akhirnya saya buat sistem yang lebih simpel, lebih mudah, dan lebih enak lah dalam perawatan, dan barangkali ada trouble juga lebih enak. Itu akuarium di bawahnya itu, sorry, untuk sound filternya itu bisanya kecil karena akuariumnya sorry, karena mejanya itu di tengahnya ada palangnya ya. Nanti pas saya nyeting di sana saya vlog juga. Ini saya mau menjelaskan sistem dari kinerja box overflow ini tanpa sedot-sedot manual ya. Jadi kita semuanya di sini pakai mesin. Nah, mesinnya juga satu. Ini buat sekitar info, ini pH-nya kita pakai 3900. Untuk pipa dari powerhead itu kita pakai setengah in. Lalu pipa dari box overflow ke bawah itu 3/4, ini juga 3/4. Lalu untuk lubang hawa itu kita pakai setengah in, di sananya kita tutup pakai tutup job yang setengah in, cuman ini dilubangin ya teman-teman. Nah, jadi kayak gini, ini tak lubangin. Sebenarnya bisa pakai selang, cuman agak repotnya pakai selang itu, saya nggak tahu apakah nanti bisa menempel di sini dengan sempurna. Nah, akhirnya udah pakai pipa aja wes, soalnya kalau pakai pipa kan dia bisa sekalian buat pegangan ya. Sama ini ya, ini itu jaretnya itu biar nggak lecet akuariumnya, soalnya ini kan baru uji coba. Nah, sama ini itu penjepit, sama ini ada tali itu buat menyangga ini ya, karena ini belum ada yang saya lem. Ini kita ada 4 stop run ya, kita pakai 4 stop run. Satu stop run pasti dari sini ya, dari overflow itu satu. Lalu ini ada dari pompa itu ada 3 stop run ya, semuanya stop run setengah in. Nah, untuk stop run yang pertama paling depan ini, dia itu stop keran untuk apabila pompanya itu terlalu besar ya. Barangkali pompanya terlalu besar itu bisa dibuang ke chamber, atau barangkali mau nguras chamber ya, mau nguras sound filter ini, itu bisa pakai ini juga. Nanti tinggal disambung pakai selang keluar, nanti dibuang, itu buangannya lebih cepat. Sama ini stop run yang kedua itu stop run untuk jalur dari pompa ke box overflow. Nah, ini yang membuat sistem ini itu lebih terintegrasi ya, atau lebih simpel. Nah, ini itu dari pompa ke overflow, ini sistemnya kayak gini teman. Ini dari pompa ya,
Nah, ini reducer dari setengah in ke 3/4. Nah, itu kayak gini. Nanti ini tak jelaskan. Nah, ini dari pompa ke langsung akuarium ya. Ini kita pakai selang, bisa juga pakai pipa karena ini untuk mempermudah demonstrasi ya, atau uji coba kita pakai selang aja. Nah, caranya itu seperti ini teman-teman. Ini kan tadi udah tahu uji coba, ini udah jalan ya, ini udah ngevakum di sininya. Di sininya itu udah ngevakum ya. Nah, kita coba tarik teman-teman. Nah, ini kan dia udah ngevakum di sini ya. Nah, misal kita mau pasang ini ya teman-teman. Misal kita mau pasang ini kan kalau pertama kali masang kan dia harus ngevakum dulu ya di sininya ya. Biasanya kalau mau ngevakum kan di sini tuh kita sedot pakai mulut atau gimana ya. Biasanya kan kita sedot di sininya. Nah, ini saya yang sistem tanpa sedot pakai mulut ya. Ini kita nyoba nyalakan pompa ya. Ini kita pompa nyalakan. Untuk pertama kali itu pompa udah nyala. Untuk pertama kali itu kita tutup yang dari overflow ke bawah ya. Ini kita tutup. Lalu ini kita buka dari jalur pompa ke overflow. Ini kita buka dulu. Nah, bisa kalian lihat ya. Jadi untuk ngevakumnya itu kita pakai pompa teman-teman. Jadi nanti pompa dorong air ke atas. Ini kan nanti dia ngevakum ya di sini ya. Nah, nanti setelah dia sudah ngevakum, kita buka di sini. Kita buka di sini, lalu kita buka di sini teman-teman. Nah, baru ini kita tutup. Nah, baru ini kita tutup. Nah, kita lihat ya, dia pompa udah bekerja. Nah, setelah pompa sudah bekerja, ini dia udah ngevakum teman-teman. Jadi tinggal nunggu ininya ngevakum ya. Jadi tadi itu untuk ngevakum yang di sini teman-teman. Jadi kita nggak perlu nyedot-nyedot pakai selang. Ini sambil dia nunggu airnya naik ya, kita review chambernya dulu. Ini chamber atau sound filter itu ukuran 36, lebarnya itu 33, tingginya itu 50. Ini saya tutup pakai skotlet untuk memperapih karena di sini juga nanti pakai UV buat mengamankan. Ini ada dua kompartemen ya, ini satu sound filter dan ini satu box untuk kacanya teman-teman. Nah, untuk kaca ini dia ukurannya itu 19, lebarnya 31, tingginya itu 15. Nah, dia udah ngevakum ya. Kita lihat. Dia udah ngevakum. Kalau dia udah ngevakum itu nanti airnya itu naik. Batas ketika mati lampu itu segini ya teman-teman. Nah, sebatas ini tetap paling segini. Jadi air turun sekitar 3-4 cm. Ini pompa 3000, sorry, ini pompa 3200 liter tenaganya teman-teman. Nah, kita bisa lihat itu dia keluarnya banter ya teman-teman. Cepat. Itu dia settingannya teman-teman. Jadi kalau kalian mau buat box overflow seperti ini yang istilahnya mau nggak repot nyedot-nyedot ya, karena kalau nyedot-nyedot ini kan agak repot juga teman-teman, terus ya kurang kelihatan, kurang gimana gitu loh. Nah, kalau pakai ini kan dia enak teman-teman, tinggal kita dorong pakai pompa, ngehilangkan udara yang di sini, nanti kan air masuk ke situ. Nah, yang penting yang di sininya, yang di lubang hawa ini atau tempat vakum ini dia dikasih tutup lalu dilubangin sedikit ya. Jadi ukurannya itu seperti selang. Nah, jadi kita lubangin itu kemarin sekitar 5 mili. Nah, oke, jadi ini udah jadi teman-teman, udah sangat praktis. Misal pompanya terlalu besar atau mau kuras, kita bisa buka di sini gitu. Nah, jadi nanti flow ke akuarium itu turun. Nah, karena kebuka di sini, atau mau buat kuras juga bisa.
Nah ini udah sangat-sangat enak ya teman-teman, praktis, nggak perlu nyedot-nyedot. Kalau mati lampu juga aman. Ini pegangannya juga kuat, ada dua. Kalau satu tokan agak gimana gitu, jadi kalau pakai dua bisa lebih kuat lagi, lebih aman juga. Oke, nanti saya setilkan pas sudah saya setting ya. Ini nanti pakai media semua, cuman paling tinggal masang ini pipa-pipanya. Ini baru tak pasang tadi ya teman-teman. Ini belum saya lem semua, makanya masih ada tetes-tetes ya. Ini box overflow saya uji coba pertama apa kali buat ya, seperti ini. Sebenarnya udah lama mau saya buat, cuman baru kali ini saya realisasikan. Nanti akan ada juga box overflow versi 2 ya. Kalau ini menurut saya ini versi pertama yang pertama kali saya buat. Nanti akan ada versi kedua upgradean dari ini. Nah, mau saya uji coba lagi, agak sedikit saya modifikasi. Mungkin saya bakal ngerunturin sekitar 4 atau 5 versi box overflow ya. Semuanya memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, nantikan di video-video berikutnya ya teman-teman. Oke, nanti saya videokan pas udah masang ini teman-teman. Oke, dan ini mau coba kita mati lampu ya. Sorry, matikan pompa buat contoh kalau misal dia mati lampu. Nah, pas mati lampu atau pompa dimatikan itu nanti air turun cuma sebatas ini tetap teman-teman. Jadi air turun sebatas ini ya, nanti segini, sekitar segini. Kita tunggu sampai dia benar-benar mati. Nah, apakah chamber ini mampu, apakah luber? Nah, kita tunggu teman-teman. Nah, oke, paling kalau dia udah berhenti itu sampai sebatas ini ya teman-teman. Jadi kan pas jalan itu airnya turun segini ya. Nah, nanti sebatas ini, jadi dia nggak sampai luber. Nah, ini bisa kita lihat ya, dia udah berhenti. Oke, dan ini kondisi ketika kita udah setting media ya. Di sebelah pompa itu ada UV, cuman UV itu terhalang oleh kaca yang udah kita lapis sealant. Terus di bagian media itu paling dasar itu ada jet mat, di atasnya Bioring, di atasnya lagi kita pakai jet mat lagi untuk penghalang hewan coldness biar nggak turun ke bawah. Terus hewan coldness, terus di atasnya lagi kita pakai jet mat lagi di top filter, di bagian kapas ya. Terus di atasnya kita pakai green wool, baru kita pakai kapas putih. Ini udah lumayan mulai menyaring. Nah, untuk semua pipa udah kita lem semua, alhamdulillah aman, nggak ada kebocoran dan masalah-masalah lainnya. Dan untuk jalur di atas juga udah pas ya teman-teman, bisa kita lihat ini bagian atas udah stabil. Dia ketika mati lampu juga cuman turun sekitar 2-3 cm aja, jadi nggak membuat sang filter kita luber. Oke, sekian video dari saya teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.